Alhamdulillah sehat Semangat. semua Ibu, alhamdulillah. Iya. Dan nampaknya juga jaringan di sana nampaknya aman ya Ibu dan lancar. Ya, untuk saat ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah Ibu hari ini bakal ngebahas dari segi budaya digital. Nah teman-teman Dika udah gak sabar lagi pengen simak juga ya materi yang akan dibahas oleh beliau. Untuk itu Ibu Dika silakan. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para peserta semua di siang hari ini. Salam sehat, salam bahagia, salam literasi untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Kominfo yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini untuk kedua kalinya saya tampil di sini bersama pemateri hebat semua. Ya, terima kasih kepada kakak pembawa acara. Semoga apa yang nanti kita sampaikan bersama itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya izin saya stream dulu. Oke, tampak ya di layar adik-adik semua. Sudah nampak Ibu? Oke. Baik, sebentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kebetulan materi hari ini yang disampaikan yaitu tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Nah, tentunya literasi digital yang pada hari ini akan saya bahas itu tidak asing lagi bagi kita semua. Selama pandemi bahwa digital itu sudah menjadi sahabat kita semua, baik yang ada di daerah kota maupun daerah di daerah 3T. Semuanya itu sudah mengenal yang namanya dengan literasi digital. Jadi sebelum saya lanjutkan, mungkin dari peserta yang hadir di sini belum mengenal, sehingga kata pepatah yang mengatakan tidak mengenal maka tidak sayang, dengan mengenal semakin sayang, gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia Daniati, kebetulan saat ini diberikan amanah menjabat menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belimbing. Ya. Hari ini juga memberikan materi tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Baik, kita masuk kepada materinya. Bahwa pada era digital saat ini guru dan murid dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi literasi digital yang harus dikembangkan. Hadirnya literasi digital di sekolah bertujuan untuk mengedukasikan seluruh komponen pendidikan di sekolah serta turut aktif memanfaatkan media literasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi pada dasarnya ya, di era digital ini tidak ada lagi yang katanya, oh kita tidak bisa karena kita ini tidak punya sinyal. Kita untuk pembelajaran daring pada saat pandemi ini kita tidak bisa mengaktifkan secara maksimal. Nah itu bukan menjadi alasan lagi untuk kalau kita tenaga pendidik, tapi ada solusinya. Solusinya seperti apa? Bisa saja kita tidak memiliki di suatu sekolah kita tidak memiliki jaringan, tetapi semua komponen guru-guru kita, tenaga pendidik kita, maupun ada beberapa di antara siswa kita yang memiliki handphone. Nah, ini ya handphone yang seperti saya pegang. Handphone itu artinya ya telepon yang kita pegang, berarti setiap saat ada di tangan gitu loh. Ya, itu salah satu contoh. Handphone ini otomatis memiliki memori. Nah, memiliki memori ini, dengan memori itulah kita bisa memasukkan konten-konten pembelajaran bagi tenaga pendidik sehingga ini bisa diaktifkan tanpa menggunakan jaringan. Itu salah satu. Nah, pada saat di era digital
Jadi daerah untuk masa transformasi ini ya, itu mengharuskan kita bergerak dan bergerak terus bergerak. Artinya pergerakan yang kita lakukan itu adalah pergerakan yang positif. Yang tadinya, yang pembelajaran yang tadinya adalah yang sangat monoton menurut kita, itu bisa kita kombinasikan. Kendala kelemahannya itu tidak ada sinyal, itu bukan sekali lagi menjadi penghambat kita. Nah, sekali lagi saya tekankan, bukan penghambat kita jika di suatu sekolah itu tidak memiliki sinyal. Jadi ada salah satunya kita bisa memanfaatkan memori yang ada di HP kita, ya. Salah satu, jika di sekolah kita tidak memiliki HP, ya, tidak memiliki HP Android yang bisa menampung media pembelajaran, kita bisa menggunakan cara yang lain, misalkan saja ya bisa berbagi dengan teman-teman grup pembelajar yang biasanya kami lakukan, biasanya ada grup melalui NGMP, KKG dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Jadi pendidikan literasi digital di sekolah itu meliputi konseptual antara tenaga pendidik dan anak didik serta operasional. Nah, disinilah peran dari kita semua. Jadi titik berat pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja. Nah, adik-adik semua, saya lihat di sini kebetulan banyak peserta yang ikut itu adalah rata-rata juga ada yang siswa, ada juga Bapak Ibu guru. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sahabat dari kabupaten lain, ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Tikna, kemudian ada Ibu Rohma ya. Nah, itu mereka semua adalah orang-orang pendidik yang bertransformasi, artinya bergerak mengikuti peradaban. Jika pembelajaran pada hari ini tidak lagi sesuai dengan budaya yang kemarin yang biasa kita lakukan. Nah, pentingnya pendidikan literasi digital di sekolah itu adalah yang pertama itu membuat siswa kita itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa bersemangat? Karena hasil dari kombinasi yang diberikan pastinya dari Bapak Ibu guru yang mengikuti literasi digital itu sangat berbeda. Itu tidak monoton pada hal-hal yang kemarin. Kita sebagai tenaga pendidik itu akan merasa ya kurang jika siswa kita lebih bisa dari kita mengoperasikan alat-alat elektronik seperti handphone dan sebagainya sebagai media literasi di dalam pembelajaran. Kemudian juga sekarang banyak sekali konten-konten pembelajaran yang gratis, yang kapan saja, di mana saja, ya siapa saja itu bisa membuka, seperti ruang guru dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu sekali guru-guru pada zaman ini, pada zaman transformasi, bisa mengubah mindset, ya kan? Yang tadi dianggap susah, tidak bisa, kendala sinyal lain sebagainya, sebenarnya itu tidak ada kendala jika kita sendiri mengubah mindset itu, ya bisa mengubah mindset itu. Pelan-pelan secara berkesinambungan, kemudian berkolaborasi antara semua elemen di sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak bisa bisa berdiri sendiri, artinya tidak bisa melaksanakan ide itu tanpa diikuti ataupun didorong oleh semua komponen yang ada di sekolah. Begitu juga sebaliknya, guru di sekolah itu tidak bisa melaksanakan secara maksimal apabila seluruh siswa yang berada di kelas pembelajaran tersebut tidak mau bergerak atau tidak mau berubah. Nah, ini PR kita bersama di sini ya, teman-teman. Saya di sini menyampaikan materi ini bukan berarti lebih bisa dari teman-teman. Kebetulan ini hanya sharing saja. Mungkin pengalaman Bapak Ibu yang ikut dalam webinar ini ya, nanti bisa memberikan saran pendapat untuk pengembangan terutama di sekolah kami. Oke, saya lanjutkan kembali.
operasional mencangkup ya di dalam dunia digital, literasi digital digital yang kita laksanakan pada dunia pendidikan maupun untuk pendidik dan peserta didiknya itu ada namanya operasional ya. Nah, operasional ini mencakup yang pertama inovasi dalam mendesain model pembelajaran digital. Kenapa kita harus pertama itu harus mencakup inovasi. Karena apa? Karena model pembelajaran sekarang ya, semua peserta didik, semua dimanapun, kapanpun itu bisa membuka pembelajaran melalui ruang guru ataupun dari YouTube ataupun plafon yang sudah gitu ya, yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai ruang ataupun mempunyai kekhususan untuk mudah diakses. Jadi kalau kita sebagai guru hanya menonton, hanya menunggu saja, kemudian pembelajaran yang kita berikan ya sifatnya hanya meneruskan saja, tidak ada kombinasi, akhirnya apa? Ya, akhirnya semua pembelajaran pada saat itu adalah sistemnya adalah hanya mendengar saja. Jadi tidak ada cakupan ilmu yang diberikan. Nah, pada dasarnya pembelajaran yang saat ini yang dilakukan adalah bagaimana semuanya itu dapat bergerak dalam arti yang positif. Siswa dapat mengaplikasikan ya konten-konten pembelajaran baik yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah melalui perpustakaan digital ya, sekarang sudah ada perpustakaan digital yang disiapkan oleh sekolah maupun dari konten-konten yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kemudian yang kedua, salah satu yang keduanya itu bisa melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu memperkaya literasi digital melalui kegiatan webinar. Jadi kegiatan webinar pada hari ini bukan hanya masuk Zoom doang, tidak, tetapi ada ilmu-ilmunya di sini yang tidak, khususnya para peserta didik yang tidak ditemui di kelas oleh Bapak Ibu guru, itu bisa kalian ambil di sini ilmu-ilmunya. Kemudian yang kurang pembahasannya yang kalian rasakan itu bisa ditanyakan kembali kepada Bapak Ibu guru ketika kalian berada di sekolah. Ya, nah itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, memperkaya model pembelajaran. Nah ini yang paling menarik. Kenapa paling menarik? Karena pada hari ini YouTube itu sudah saya bilang sudah gaungnya itu kemana-mana. Jadi semua anak-anak, semua siswa, pada pendidik juga itu sudah bisa membuat video apapun, baik video pembelajaran maupun nanti yang diserahkan kepada peserta didiknya untuk mengikuti pembelajaran itu melalui ya jawabannya itu melalui video-video yang sudah diarahkan kepada anak didiknya untuk dibagikan atau dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada konseptual ya. Konseptual itu mencangkup kegiatan adaptasi revolusi pendidikan. Tahu yang namanya revolusi pendidikan berarti adanya pembaharuan. Nah, pembaharuan ini artinya kita dituntut juga ya, tidak lagi yang namanya seperti yang kemarin anak datang duduk diam dan pulang. Itu tidak ada lagi sejarah seperti itu. Jadi diharapkan sekali seluruh siswa ataupun peserta didik pada saat ini itu diharapkan mempunyai program-program di mana setelah mereka tamat, setelah mereka menyelesaikan pendidikan di tingkat atas, khususnya di SMA, mereka sudah punya program akan kemana nantinya. Kalau toh tidak melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, mereka membuka usaha yang kiranya itu yang meningkatkan life skill mereka pada hari ini. Jadi
bukan hanya pendidikan akademik saja yang harus ditingkatkan, tetapi bisa kita kembangkan melalui life skill anak-anak masing-masing, melalui yang diarahkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua itu adalah memanfaatkan media digital untuk pembelajaran. Media digital untuk pembelajaran pada hari ini banyak sekali. Bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan misalkan saja pada saat guru-guru tidak bisa hadir, ya kan, tidak bisa hadir, tetapi guru-guru bisa memberikan materi tersebut melalui YouTube. YouTube itu dibuat bukan saja mengcopy YouTube yang lain dan di-share ke siswanya, tidak. Tapi Bapak Ibu guru ketika tidak bisa hadir, mereka sudah menyiapkan media pembelajarannya, kemudian di-share ke YouTube baru dibagikan ke siswa. Dan siswa kembali membuat suatu rekaman ataupun pembelajaran, ya, hasilnya di-share kembali ke dalam email. Itu salah satu pemanfaatan media digital. Artinya pemanfaatan pembelajaran ini hari ini adalah kita tidak perlu mendatangi tempat tersebut, cukup tahu linknya saja, ya, kita tahu jadwal dan waktunya, baru kita memberikan materi ataupun pembahasan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga itu adaptasi pembelajaran jarak jauh dengan siswa, ya. Nah, jarak jauh dengan siswa itu misalkan saja yang terjadi pada saat PJJ maupun pada saat pandemi hari ini. Jadi ada beberapa pembelajaran yang dapat dilaksanakan, ya, di sekolah sesuai dengan keadaan ataupun sesuai dengan kebijakan dari sekolahnya masing-masing, ya. Kemudian saya lanjutkan kembali, ya. Apa sih tujuan pendidikan literasi di sekolah? Nah, pasti sudah banyak yang tahu nih pendidikan literasi di sekolah. Kita tahu juga yang namanya literasi, ya, berarti literasi itu adalah, ya, memberikan edukasi pendidikan digital yang positif kepada siswa di masa pandemi, di masa pembelajaran jarak jauh. Siswa itu aktif menggunakan gawainya untuk media belajar di rumah. Namun dalam pelaksanaannya jangan sampai penguasaan gawai ini menjadi permasalahan baru bagi siswa. Untuk itu perlu edukasi kepada siswa agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan internet yang bersifat, ya, baik. Mohon maaf untuk waktunya tersisa 1 menit, mungkin boleh dibantu Pak. Terima kasih Ibu. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana contoh literasi digital di sekolah? Contoh literasi digital di sekolah yaitu dapat dikomunikasikan dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Komunikasi dengan guru dan siswa menjadi mudah dan lebih praktis, lebih menyenangkan, ya. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan cara online. Pembelajaran online ya ini lewat aplikasi atau web yang sudah disiapkan oleh sekolah, ya. Nah, yang kedua yaitu mengirim tugas lewat media sosial. Adanya sosial media mempermudah dalam pengiriman tugas baik melalui email, WeChat, dan lainnya. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada peserta didik, mumpung ada di sini semua, tolong waktu di dalam mengirimkan, ya, waktu di dalam mengirimkan tugas-tugas itu ataupun menghubungi Bapak Ibu guru ketika kalian ingin komunikasi, tolong lihat waktunya, jamnya jam berapa. Kalau kira-kira udah jam 9 ke atas, udah deh, Bapak Ibu guru juga butuh istirahat kan? Nah, itu yang perlu kita bahas bersama. Jangan sampai mengganggu aktivitas Bapak Ibu gurunya juga, walaupun sifatnya online. Jadi ada waktu, ada kebijakan-kebijakan dan jadwalnya yang harus kita sepakati bersama. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir hanya sebuah kata bijak, ya. Saya bukan orang yang bijak, tapi sering menulis kata bijak, ya, sok bijak artinya. Nah, di sini kata bijak yang saya sampaikan adalah bekerja keras demi kualitas terbaik akan memotivasi Anda. Namun bekerja keras demi kesempurnaan akan menghilangkan semangat Anda. Mari kita bersama-sama kita wariskan
peradaban dengan goresan catatan yang membanggakan di lembar sejarah umat manusia melalui indahnya jejak digital yang kita tinggalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat hari ini ya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nia Daniati yang telah menyampaikan materinya tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital nih. Sedih sekali. Dan buat semua teman-teman yang hadir pada hari ini ya, untuk mungkin pengen bertanya seputar materi yang telah dibahas oleh Ibu Nia tadi, langsung saja tulis di